Salam jumpa di tutorial sederhana cara penggunaan aplikasi penilaian guru mata pelajaran kurikulum 2013 yang diperuntukkan khusus tingkat satuan pendidikan sekolah menengah atas. Sebelum kita lanjut atau sebelum kita mulai tutorialnya, cara penggunaan aplikasinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu petunjuk penggunaan aplikasi ini. Misalnya untuk tiap sheet atau untuk tiap lembar kerja pada aplikasi ini, yang di sini terdapat 6 lembar kerja yang berupa lembar kerja beranda, KD, siswa, hadir, olah, dan hasil olah. Itu kami berikan proteksi yang dengan password berupa angka 1, 2, dan 3. Cara penggunaannya cukup sederhana misalnya, atau cara menggunakan password ini adalah cukup melakukan dengan klik kanan pada lembar kerja yang akan dibuka passwordnya, pilih unprotect sheet dan masukkan password 1, 2, 3. Oke, misalnya saya cancel dulu. Misalnya pada aplikasi ini untuk penginputan atau menyisipkan insert pada tombol-tombol ini misalnya sudah tidak aktif seperti ini, itu pertanda bahwa lembar kerja ini sudah diproteksi atau sudah diberi password. Bagaimana misalnya akan dilakukan pengeditan lanjutan misalnya, maka silakan buka terlebih dahulu password dari lembar kerja tersebut. Contohnya seperti tadi, klik kanan, unprotect sheet, masukkan passwordnya berupa angka 1, 2, dan 3. Oke, maka tombol yang awalnya tadi terkunci telah aktif kembali. Oke, yang berikutnya adalah misalnya isi biodata Anda dengan baik dan benar. Diharapkan untuk tidak menghapus atau mendelete baris. Ini bertujuan untuk menghindari adanya rumus atau formula yang tanpa sengaja terhapus atau terdelete, yang berakibat akan merusak atau mengubah rumus yang ada pada sel-sel yang telah diberikan rumus. Maka diharapkan untuk tidak menghapus atau mendelete baris. Yang berikutnya, bila ada kesalahan pengetikan, maka lakukan penghapusan biasa. Penghapusan biasa ini yang dipergunakan misalnya contohnya 2, yakni cukup menggunakan tombol delete atau menggunakan tombol backspace yang ada pada keyboard laptop atau notebook Anda. Dan berikutnya, bila ada kendala dalam penggunaan aplikasi ini, silakan kirimkan pesan kepada kami atau pada saya. Maka kemungkinan bila kendalanya cukup tidak terlalu rumit, itu mungkin bisa lewat pesan saja. Namun bila kendalanya agak sedikit rumit, maka akan kami buatkan video panduan cara mengatasi atau cara penggunaannya secara terpisah. Yang berikutnya, panduan lengkap dapat dilihat pada website kami, yaitu www.sekolahkendari.com, atau dapat melihat video-video tutorial lainnya pada channel YouTube kami, yaitu pada channel Sekolah Kendari. Oke, itu adalah petunjuk penggunaan pada aplikasi ini. Berikutnya kita akan lanjut ke cara penggunaannya atau cara kerjanya. Untuk halaman ini, karena yang sedang terbuka atau yang sedang aktif adalah lembar kerja beranda, itu dia terdiri dari isian data identitas sekolah dan isian data guru mata pelajaran.
Untuk isian data identitas sekolah, itu berupa nama sekolah, NPSN, dan seterusnya, sampai pada website sekolah. Sedangkan untuk data isian guru mata pelajaran, itu terdiri dari nama si guru, NIP si guru, mata pelajaran yang diajarkan, kelas jurusan, semester, dan tahun pelajaran. Untuk penginputannya diharapkan menggunakan huruf kapital atau huruf besar semua yang berguna untuk lebih menyeragamkan dengan huruf-huruf yang ada di sini atau lebih rapi. Oke, untuk kolom atau lembar kerja beranda itu saya anggap bisa dipahami. Maka saya akan lanjut pada lembar kerja berikutnya, yaitu lembar kerja KD. Untuk lembar kerja KD ini merupakan rangkuman dari kompetensi dasar mata pelajaran Anda. Misal mata pelajaran ekonomi, di sini KD-nya silakan diinputkan KD berapa, dan pada kolom sel ini merupakan rangkuman dari kompetensi dasar mata pelajaran Anda. Berupa isian rangkuman dari KD misal 3.6, silakan diinputkan di sini rangkuman kompetensinya. KD 4.6, silakan input pada sel ini rangkuman kompetensi dasar mata pelajarannya. Atau KD 46, apa rangkumannya, silakan diinput pada sel yang sejajarnya. Kolomnya juga ada banyak. Oke, berikutnya lanjut ke lembar kerja siswa. Untuk lembar kerja siswa merupakan isian data siswa dari kelas yang diajarkan, yang berupa nama, jenis kelamin, nomor induk, dan nomor induk nasional. Untuk nama siswa merupakan isian wajib, jenis kelamin merupakan isian wajib, nomor induk sekolah merupakan isian wajib, sedangkan nomor induk nasional boleh diisi atau boleh diinputkan nomor induknya, boleh juga dikosongkan. Tetapi untuk nama, jenis kelamin, dan nomor induk sekolah itu merupakan isian wajib. Selnya juga agak banyak, sebanyak 50 siswa. Oke, untuk lembar kerja siswa. Berikutnya kita akan bergeser ke lembar kerja hadir. Untuk lembar kerja hadir, di sini kami berikan keterangannya. Bila hadir, maka silakan lakukan checklist pada kolom yang ada. Misalnya pada pertemuan pertama, si nomor 1 hadir, maka cukup melakukan checklist seperti ini. Pertemuan kedua cukup melakukan checklist bila hadir. Pertemuan ketiga bila hadir untuk si nomor 1 cukup checklist. Dan yang berikutnya, bila tanpa keterangan maka yang diinput adalah huruf A. Misalnya si nomor 1 pada pertemuan keempat tidak hadir tanpa keterangan, maka yang perlakuan diberikan adalah cukup menginputkan huruf A pada kolom pertemuan keempat. Hurufnya boleh huruf kapital dan boleh huruf kecil. Misalnya pada ini huruf kapital. Oke. Maka untuk pertemuan keempat si nomor 1 dianggap tidak hadir atau tanpa keterangan atau alfa. Oke, berikutnya. Misalnya pada pertemuan kelima ternyata si nomor 1 sakit. Maka sama halnya seperti tadi, bila sakit silakan beri huruf S pada keterangan. Misalnya seperti ini. Pada kolomnya S kecil misalnya. Oke, itu dianggap sakit. Dan bila izin silakan inputkan huruf I. Misalnya di pertemuan ke-6 si nomor 1 tidak hadir, izin. Maka perlakuan diberikan adalah huruf I. Oke, maka dari 6 total pertemuan
si nomor 1 diketahui bahwa hadirnya 3 kali, izinnya 1 kali, sakitnya 1 kali, dan tanpa keterangan 1 kali, dengan total pertemuan 6 kali pertemuan. Oke, untuk hadir saya anggap sudah bisa, maka saya akan bergeser ke nilai, atau saya bergeser ke lembar kerja olah. Ini adalah lembar olah. Untuk lembar olah, ini lembar kerja olah, terdiri dari 2 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk isian aspek pengetahuan itu nilainya berdasarkan nilai harian yang diperuntukkan atau berdasarkan dengan KD yang diajarkan. Misalnya pada KD 3.1 pada contoh di sini misalnya ada KD 3.2, 3.3 dan KD 3.4. misalnya pada contoh ini untuk penilaian K atau penilaian harian yang pertama itu diberikan pada KD 3.1, maka silakan nilainya diinputkan sejajar dengan nilai yang keberapa yang akan diberikan dengan KD yang ada. Misalnya pada KD 3.1 diberikan penilaian yang pertama untuk siswa si nomor 1 misalnya mendapatkan nilai 87, maka rata-ratanya akan keluar, hasilnya juga akan keluar. Berikutnya untuk penilaian yang kedua itu ternyata diberikan pada KD 3.2, maka diinputkan pada jajarannya yang sama, misalnya mendapatkan 87 juga. Oke. Dan penilaian yang ketiga masih pada KD 3.2, siswanya mendapatkan nilai 90. Itu hasilnya juga keluar seperti ini. Oke. Demikian perlakuan yang sama diberikan untuk tiap KD mata pelajaran. Misalnya pada atau penilaian yang keempat itu berada pada KD 3.3 untuk penilaian yang keempat mendapatkan nilai yang 90 misalnya. Oke, maka hasilnya seperti ini, rata-ratanya keluar, hasilnya juga akan keluar. Untuk perlakuan yang sama diberikan untuk tiap-tiap KD yang Bapak Ibu ajarkan. Oke. Untuk aspek pengetahuan sudah. Berikutnya tentang atau penjelasan untuk aspek keterampilan. Oke. Untuk aspek keterampilan penilaiannya terdiri menjadi 4, yaitu praktek, produk, proyek, dan portofolio. Penilaiannya juga sama, yaitu penilaian yang keberapa dari total KD yang ada. Misalnya dari KD yang ada untuk nilai harian untuk nilai praktek, nilai harian dari praktek diberikan hanya 2 kali saja, maka yang diinputkan adalah kolom yang ini saja. Misalnya untuk nilai harian yang pertama, nilai harian yang pertama itu untuk praktek ada pada KD 4.1, misalnya 90. Oke, nilainya juga keluar. Dan untuk penilaian yang kedua dalam 1 semester misalnya hanya diberikan 2 kali penilaian, itu ada di KD 4.4, maka yang diisi KD-nya 4.4, penilaian yang kedua misalnya mendapatkan nilai 89 misalnya. Salah seperti ini.
Oke, itu dia pemberian nilai. Tidak harus sebanyak ini, boleh sebanyak 3 kali, boleh 2 kali, tinggal disesuaikan di KD berapa yang diberikan penilaian. Berikutnya produk. Untuk produk pemberian nilai ini sama seperti aspek praktek. Misalnya pemberiannya juga silakan boleh diberikan penilaian, apakah dalam 1 semester akan diberikan sampai 5 kali penilaian, itu silahkan, atau misalnya hanya 3 kali penilaian juga silahkan. Itu tergantung dari Bapak Ibu guru. Misalnya untuk produk, nilai pemberian nilai hariannya itu dia ada di pertemuan atau ada di KD 4.2 untuk nilai pertama. Misalnya mendapatkan nilai 87, silahkan. Berikutnya misalnya pertemuan misalnya penilaian yang kedua masih tetap di KD 4.2 misalnya, mendapatkan misalnya 90. Oke. Untuk contoh kasus ini mendapatkan 2 nilai misalnya dalam KD yang sama seperti ini. 2 nilai. Untuk penilaiannya berdasarkan aturan yang ada bahwa nilai yang diambil untuk produk adalah nilai tertinggi atau nilai maksimal yang diperoleh oleh si siswa. Misalnya di sini 87 dan 90, maka nilai yang diambil untuk rata-rata adalah nilai yang tertinggi, bukan hasil penjumlahan kedua nilai tersebut yang kemudian dibagi 2. Akan tetapi nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Misalnya seperti ini 87 dan 90, maka dalam perhitungan rata-rata nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Oke, misalnya seperti ini. Berikutnya seperti tadi 3 kali pemberian nilai untuk pengambilan nilai harian untuk produk. Misalnya sama, ternyata untuk penilaian yang ketiga dalam 1 semester misalnya dilakukan sama pada KD 3.4.4, maka silakan penilaian yang ketiga ada di KD 4.4. 4.3 misalnya tidak dilakukan penilaian untuk praktek dan produk, tetapi ada di KD 4.4, maka diberikan nilainya misalnya mendapatkan nilai 91. Oke, maka keluar hasilnya di sini akan mendapat 90. Sedangkan menurut penjelasan tadi, nilai yang diambil adalah nilai maksimal. Untuk contoh kasus ini, nilai maksimal yang diambil adalah berasal dari satu aspek yang sama, maka yang diambil adalah nilai maksimal. Jika nilainya berasal dari 2 aspek yang berbeda, misalnya seperti ini, aspek praktek dan aspek produk, mendapatkan 2 buah nilai, misalnya ada 89 dan ada 91, maka cara perhitungannya adalah mengambil nilai terbesar dari aspek, misalnya aspek pertama tetap sama, diambil nilai terbesar dari satu aspek, terus ditambahkan nilai terbesar dari aspek yang kedua. Karena pada contoh kali ini misalnya nilainya hanya 1, saya akan berikan contoh misalnya seperti ini, mendapatkan 82 juga contohnya. Ini juga misalnya, ini hanya contoh saja, maaf ya, contoh saja. Ini juga 80 seperti ini. Perhitungannya dia adalah mengambil nilai terbesar dari satu aspek seperti ini, diambil nilai terbesarnya, ditambah dengan aspek yang kedua
yang diambil juga sama nilai yang terbesar. Karena dalam contoh ini nilai terbesarnya 89 dan 91, maka untuk mendapatkan rata-ratanya adalah mengambil aspek terbesar ditambah aspek terbesar dari nilai yang kedua ditambah 2, dijumlahkan nilai terbesar tersebut dan kemudian dibagi 2, maka keluarlah nilai rata-rata. Misalnya sebagai pembuktian saya akan berikan contoh. Seperti ini. Untuk penilaiannya, karena tadi yang akan diambil adalah nilai terbesar dari aspek yang ada, misalnya aspek praktek dan produk. Dan misalnya bila mendapatkan 3 buah penilaian aspek misalnya, maka akan diambilkan nilai terbesar dari aspek masing-masing. Misalnya di sini ada nilainya juga, maka yang diambil di sini adalah sama seperti halnya tadi, yang diambil adalah nilai yang terbesar. Misalnya di sini hanya 2 saja, maka dijumlahkan aspek nilai terbesar dari aspek pertama, misalnya di sini 89, ditambah aspek nilai terbesar dari aspek yang kedua, sini 91 hasilnya, yang kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena nilai yang ada terdiri dari 2 aspek, yaitu praktek dan produk. Bila mendapat 3 aspek atau diberikan penilaian 3 aspek, maka dibagi 3. Karena di sini hanya 2 aspek, yaitu praktek dan produk, maka hasilnya nilai yang tertinggi dibagi jumlah nilai yang tertinggi dibagi 2. Oke, maka keluarlah 90 sama seperti ini. Hasilnya rata-ratanya mendapatkan nilai 90. Oke, seperti itu. Demikian perlakuan yang sama untuk proyek dan portofolio. Oke, maka keluarlah nilai untuk aspek keterampilan. Inilah dia nilai yang akan diinputkan oleh guru atau yang akan diinputkan oleh wali kelas pada rapor siswa untuk nama yang pertama. Demikian untuk nilai pengetahuan. Inilah dia hasil akhir yang akan diperoleh siswa yang kemudian diinputkan di rapor hasil belajar untuk siswa yang nama pertama. Oke, seperti ini. Oke, untuk lembar kerja olah saya anggap sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akan lanjut ke lembar kerja yang terakhir, yakni hasil olah. Oke, misalnya seperti ini tadi sudah keluar nilainya. Nilai untuk si nomor 1 untuk pengetahuan adalah 89 dengan predikat A. Untuk keterampilan memperoleh nilai 90 dengan predikat A. Yang menjadi tanggung jawab berikutnya oleh Bapak Ibu bidang studi atau mata pelajaran adalah memberikan deskripsi per individu dari siswa yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Untuk deskripsi sikap itu mungkin berdasarkan peraturan yang ada. Ini pemberian deskripsi sikap itu berdasarkan dari guru agama atau guru PPKN, atau tinggal disesuaikan dengan peraturan yang ada. Tetapi yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu guru mata pelajaran adalah memberikan deskripsi pengetahuan dan keterampilan dari hasil yang diperoleh oleh si nomor 1 misalnya seperti ini 89 dan 90, itu diberikan deskripsi dari hasil yang diperoleh yang berupa pengetahuan dan keterampilan. Untuk sikap itu diberikan tanggung jawab ke guru agama atau ke guru PKN yang berdasarkan peraturan yang ada.
Tetapi yang menjadi tanggung jawab mutlak untuk guru bidang studi adalah deskripsi dari hasil yang diperoleh si siswa di pengetahuan dan deskripsi hasil yang diperoleh oleh si siswa di keterampilan. Deskripsinya bisa berupa deskripsi singkat, misalnya untuk si nomor 1, misalnya berdasarkan pengamatan Bapak Ibu, si nomor 1 ini dalam 1 semester untuk aspek pengetahuannya itu misalnya dia sangat baik misalnya, atau cukup baik atau memuaskan, maka diberikanlah deskripsi di kolom ini atau di sel ini, misalnya siswa sangat memahami, ya, misalnya ini hanya contoh saja. Oke, ini misalnya contohnya. Inilah merupakan deskripsi yang menurut penilaian Bapak Ibu, untuk si nomor 1 dari aspek pengetahuan. Demikian pula untuk yang keterampilan, silakan diberikan deskripsi dari apa yang diperoleh si siswa dalam 1 semester menurut pandangan Bapak Ibu guru, misalnya untuk keterampilan siswanya menguasai cara penggunaan alat mikroskop misalnya. Itu misal dari untuk deskripsi dari aspek keterampilan yang diperoleh sis nomor 1 yang berdasarkan pengamatan Bapak Ibu guru dalam 1 semester. Bila Bapak Ibu tidak memberikan, misalnya Bapak Ibu guru tidak memberikan deskripsi sikap, maka karena di dalam rapor K13 itu mutlak adanya aspek nilai dan aspek deskripsi, maka sudah menjadi tanggung jawab wali kelas bila Bapak Ibu guru mata pelajaran tidak memberikan nilai, maka untuk semua siswa pada kelas tersebut, wali kelas mengasumsikan bahwa semua siswanya deskripsinya untuk pengetahuan sangat baik semua atau baik semua, dengan keterampilan dianggap juga sudah cukup atau sudah sangat baik karena Bapak Ibu tidak memberikan deskripsi misalnya seperti ini, tidak diberikan deskripsi, maka sudah menjadi tanggung jawab wali kelas memberikan deskripsi dengan asumsi semua siswanya sudah tuntas, apakah lulus mungkin atau sudah sangat baik semua dan lain sebagainya. Bila diberikan deskripsi, maka inilah deskripsi yang nantinya akan terprint out pada rapor hasil penilaian siswa dalam 1 semester untuk mata pelajaran yang diajarkan. Oke, demikian panduan sederhana. Sampai di sini dulu untuk yang menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran, mulai dari pengisian KD, beranda, KD, siswa, hadir, olah, dan hasil olah. Untuk pertemuan berikutnya saya akan memberikan sedikit panduan atau panduan sederhana cara memindahkan hasil olah yang sudah diperoleh siswa yang akan dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Oke, sampai jumpa di tutorial yang